Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompuvan Video. Oke, bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, baru pertama kali datang di channel saya, jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng juga supaya Anda tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload seterusnya. Kali ini saya akan berkongsi pada kamu tentang weekly analysis untuk minggu hadapan. So hari ini adalah hari Sabtu dan market sudah close, sudah tutup. Jadi kita boleh mencari dan ataupun kita sudah boleh bersedia untuk kita membuat entry untuk minggu hadapan. Jadi banyak P yang saya akan buat di sini, tapi kita tengok di mana ada di mana P yang kita boleh letak setup yang cantik, dan kita tengok di mana P yang kita tidak boleh entry. Oke, so first kali kita tengok GBP USD. GBP USD sedang membuat uptrend. Oke, so resistance selepas ini ataupun supply zone selepas ini adalah ini sudah trigger. Resistance selepas ini adalah di ini. Oke, so ini adalah resistance yang kedua terakhir dan resistance yang terakhir adalah di sini. Oke. Jadi kita expect price akan naik. Ya. Tapi sebelum price naik, kita mesti mengharapkan price akan membuat penurunan dulu dan membuat entry. Jadi kita tengok di time frame H4. Oke, so di sini saya ada satu base. Kita ada base untuk swap zone. So di area sini. Dan kita boleh naikkan sedikit, mengambil respect shadow yang paling tinggi ini, dan di sini kita akan coba tengok time frame H1 sama ada oke ataupun tidak oke. Oke, so betul lah di area sini. Jadi tempat entry kita boleh expect price di area sini first, dan kedua kita boleh expect price akan merespek shadow yang ini ya. Oke, ini adalah buy limit kita kena buat buy, kita jangan sell. Walaupun price tidak sampai, kita jangan buat sell, kita buat pending order di sini. Dan terakhir sekali kita boleh expect layer di area sini. Yang penting masuk dalam base, dan kita boleh letak stop loss kita di area sini untuk GBP USD. Oke, so saya coba untuk saya coba untuk membuat marking dulu so kita boleh letak kita punya buy limit di area sini. Kita buat buy limit 1, buy limit 1, 2 dan 3. Oke, dan lepas itu kita ada SL di sini, stop loss. Dan di mana TP kita? Oke, TP kita tunggu sekiranya price membuat penurunan sampai di sini. Jadi TP kita adalah di area sini ya. Oke, di area sini ya. Kita tidak boleh expect price akan mantul naik ke atas. Sama macam goal yang minggu lalu, saya bagi signal saya punya analisis, dan siapa yang sudah follow tahnya, sebab kita sudah profit 300 lebih pips 300 lebih pips, bukan sedikit Oke, so sekiranya price membuat penurunan di area sini dan price mantul naik ke atas, so kita boleh cut profit kita di area sini, ataupun kita just letakkan TP kita di area sini saja. Sangat-sangat simple. Oke, TP kita di sini. So begini ya. Jadi kalau kamu mau follow saya punya analisis, kamu just masuk di dalam GBP USD, kamu cari time frame H1 dan kamu just mengikut marking yang saya ada. Oke. So saya screenshot dulu nih. Screenshot dulu. Oke.
So kamu just ingat kamu ingat nomor ini dan lepas itu kamu boleh follow analisis ini, oke? So kita akan teruskan dengan kita masuk di time frame H4. Nah, betul, tapi kalau kamu mau expect price lebih jauh, kamu boleh letak TP di area sini, boleh. Ini TP1, TP2, TP1, betul lah TP1 kita di area sini boleh limpas lebih sedikit dari warna biru pun boleh, dan ya disitulah. Oke, kita masuk time frame H1, kejadian dia seperti ini, betul lah. Apa yang penting kita expect price akan turun, oke? Sorry, kita expect price akan membuat kenaikan. So kita akan teruskan dengan P yang seterusnya, yaitu Euro USD. Oke, Euro USD masih sama sebab mereka adalah major pair, dan apabila major pair, orang pasti akan sama-sama membuat kenaikan dan penurunan. So di dalam time frame H1 saya nampak kita ada satu di area sini. Kita ada base swap zone, dan kita ada juga base shadow di sini. Jadi coba kita masuk di time frame apa, H4. Oke, marking dulu time frame H4, so betul lah, betul. So ini betul. Oke, so kita masuk time frame H1. Jadi untuk Euro USD kita expect price akan membuat penurunan sampai masuk di dalam base. Lepas itu price akan membuat kenaikan. Jadi kita check out dulu kita punya supply zone, demand zone 1 dan 2, 3. So ini adalah demand zone target untuk kita membuat take profit. Jadi TP yang pertama kita ada di area sini. Saya tandakan TP yang pertama kita di area sini. TP yang kedua kita punya TP yang kedua adalah di sini, dan TP yang ketiga yang paling atas. Oke. So kita boleh delete, kita punya horizontal line. Horizontal line kita delete. So ini adalah TP kita, dan kita expect price akan masuk di sini. Kemungkinan di area sini price akan sampai. Oke, kemungkinan besar. Dan sekiranya price mau tembus di bawah, itu adalah persediaan untuk kita membuat SL lah. So kita boleh follow base yang di bawah nih ya. So ini kita punya layer yang terakhir, dan kita boleh letak SL kita di area sini. So ini macam 30 sen boleh, 30 sen, 40 sen USD boleh kita letak. Kita punya lot kita boleh expect price akan tembus naik ke atas ini. Oke, so saya marking dulu H1. Oke, so saya marking dulu kita ada buy limit. Ya, kita ada buy limit. Kita beli layer 1 sini. Pastikan kalau kita buat buy limit, layer yang di atas ini adalah yang lot yang kecil lah. Kecil, sederhana, kecil dan besar. Paling yang di bawah itu adalah yang paling besar, oke. So ini adalah buy limit kita. Saya kasih kecil sekitar dalam 12 begitulah. Buy limit, dan buy limit. Paling tinggi kita punya take profit adalah di area sini. Gengamlah di area sini ya. Paling tinggi TP ketiga nih. So kalau kita expect price sampai di sini, kita punya TP ada sebanyak 54, dan kalau price membuat selling pressure, kita punya TP sebanyak 75. Ya, sebab kita expect price akan membuat penurunan minggu hadapan. Tapi sebelum price membuat penurunan, price akan mantul dulu naik ke atas dan membreak kita punya kalau price membreak kita punya ID area sini. Oke, saya tandakan
Kalau price membreak high kita di sini berarti price masih meneruskan trend. Tapi kalau price tidak membreak kita punya high garisan yang di atas nih. Kalau price tidak membreak, so itu bermakna minggu depan price akan buat penurunan seperti ini ya. Price akan buat penurunan tapi tidaklah secepat seperti ini. Tapi kalau price membreak, price hanya mungkin turun di area sini dan masih lagi membuat kenaikan. So seperti itu ah. Tapi untuk minggu hadapan ini kita jangan expect dulu cerita sampai ini. Kita hanya expect price akan buat penurunan dan mantul leg atas. Kamu boleh hold posisi sampai di TP yang ketiga nih. Apa saya garis balik, hilang garisan dia. Oke, TP yang ketiga nih dan masih ada. Dan kamu juga boleh expect price akan membreak kita punya lower high yang sebelumnya. Boleh juga letak TP di atas ini ya, untuk just in case lah. Oke. So begini ya untuk Euro USD, kita screenshot. Oke, so kamu just tengok macam mana perjalanan dia. Oke, so kita akan teruskan dengan XAU USD ya. Untuk gold. Oke, semalam minggu lalu, minggu ini saya analisis saya ramai orang sudah profit ya. First kali di area sini dan kedua di area sini dan yang ketiga di area sini. Oke, so sampai sini ya. Tapi price tidak sampai di bawah sekali ya. So kita profit 2 base saja. Kita masuk M30 di area sini, kita delete dulu nih ya. M30 kita ada base, single base untuk bearish candlestick. Oke, so di sini orang sudah profit 1. Price membuat penurunan, profit, dan price membuat penurunan, profit jauh. Oke, tahniah kepada mereka. Dan saya bagi tahu yang kita jangan expect price akan membreak kita punya apa, jangan sampai kita jangan mengharapkan price akan membreak kita punya higher high. Jadi betul lah minggu ini price tidak membreak dan akhirnya pada hari Jumat kebiasaannya price akan membuat aggressive candlestick dan sebab ada news kan, jadi price turun dan mantul leg atas. Oke, so tahniah kepada yang sudah follow analisis saya untuk minggu ini. Kalau jumpa kita kopi-kopi. Dan yang paling penting adalah macam mana perjalanan price minggu hadapan. Oke. Kita masuk M30, kita masuk M15. Oke, so M15 kita ada base. Kita ada base di area sini ya. Ini base kita sangat besar. Lepas itu saya coba marking base nih dan kita akan tengok di time frame M30 1 2 H1 1 2. So betul lah. So price akan, kita boleh berpandukan M15 di area sini. Oke. Kita juga boleh berpandukan base kita untuk siapa, kita tukar warna dulu. Untuk minggu hadapan nih kita boleh expect price akan follow kita punya price akan follow kita punya base di area sini. So minggu hadapan sama dengan major P, kita expect kita expect price akan masuk di sini yang warna hijau nih, hijau tua nih. Lepas itu price akan membuat kenaikan. Oke. So kita check out dulu, adakah ini adalah yang terakhir kita punya supply zone. Oh, ini adalah supply zone dan paling tinggi pun price sampai di area sini saja. Kemungkinan besar price akan membuat penurunan, tapi kita akan tengok dulu macam mana perjalanan. Oke. Kemungkinan besar price akan sampai di sini saja daripada base sebanyak 230 pips dan lepas itu price akan membuat penurunan sudah.
Oke, so itu kita jangan cerita dulu. Apa yang kita mau cerita adalah untuk setup pertama kita adalah kita expect price akan membuat penurunan dulu sampai di sini. Jadi kamu boleh entry di sini pun boleh respect shadow tapi pasang lot kecil. Ingat pasang lot kecil, boleh pasang lot besar dan boleh pasang lot besar di area sini ya. Sini. Oke. Kamu just tengok tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Kalau saya letakkan saya punya entry order so kita boleh buat buy limit sebenarnya untuk entry ini agak susah sedikit lah, maksudnya untuk minggu hadapan punya agak susah sedikit. Saya risau price akan membuat penurunan sudah, sebab di sini berlaku hampir-hampir sudah berlaku penghujung tren tapi kita masih boleh expect buy. Dan kita boleh letak stop loss kita di mana? Stop loss kita masuk time frame H4 M30. Oke, so kita boleh expect price, kemungkinan price akan tidak lebih daripada demand zone di area sini ya. So, ini SL kita. Di sini adalah SL. Dan TP kita boleh expect TP kita di mana? TP kita boleh expect price hanya sampai di area sini. TP banyak TP. Oke, so kita boleh expect price sampai di area sini. Untuk TP yang kedua, mungkin TP yang pertama di area sini, dan TP yang ketiga padam dulu horizontal line. Tipe yang ketiga adalah di area sini. So itu agak jauh sedikit, tapi tidak mustahil lah price boleh tembus. So tipe yang pertama di area sini, tipe yang kedua di area sini, oke? 3 sini. So kamu boleh expect price akan membuat seperti ini. Tapi kalau saya sarankan, kita boleh ambil kita punya TP daripada base. Kita boleh ambil TP sampai 75 sehingga 97. Kalau price tembus pun, price kemungkinan akan membreak di area sini. Kalau price membreak, tembus di area sini. Oke, kalau price tembus, kita check out di belakang. Oke. So, kalau price tembus di sini, itu bermakna price akan membuat penurunan dan membuat price action end of trend. Oke. Jadi apapun kita bergantung dengan price action. Jadi paling bagus, paling selamat, kamu boleh tunggu price di 93 pips daripada entry kita nih. Paling selamat. Tapi kalau kamu mau kamu jangkakan price akan lebih, just tarik kamu punya break even saja, just in case, supaya kita tidak rugi terus lah. Nah, begitu Oke, so ini adalah untuk goal. Saya harap kamu boleh nampak Saya cut profit dulu. Saya screenshot dulu. Tapi sebenarnya kebiasaannya memang beginilah. Jangkaan ataupun pergerakan price seperti ini memang kebiasaannya begini. So kamu just boleh entry awal di area sini, dan area sini ya. Kamu boleh entry awal. Kalau macam price, macam sekarang kan price merah terus kan bearish candlestick semua. Kalau sampai sini bearish candlestick, so kamu tunggu price sampai di bawah sini. Tapi kalau price turun dan naik sedikit turun, so kamu boleh entry awal-awal di area sini, shadow nih. Oke. So kita akan teruskan dengan Eurocat. Eurocat nih price buat penurunan kah? Kita tengok Oke, price membuat kenaikan sebenarnya, betul. Price membuat kenaikan. Jadi kita just buy, oke? Kita just membuat buy.
Oke, kita masuk di time frame H1. Apa yang saya nampak di sini adalah root base ya. So root base kita ada di area sini. So kita close dulu nih. So kita hanya membuat buy di area sini saja. Area sini kita buat buy. Oke, kita just buat buy. Asal price sampai sini kita akan buat buy. Asal price sampai sini kita akan buat buy. So kita letak buy limit kita sini ya. Kita akan letak buy limit kita di area sini. So ini adalah root base untuk buy ya. Jadi kalau kamu belum belajar root base, so kamu boleh just WhatsApp saya kalau kamu belajar, oke? Dan di sini ada root base kita boleh spek lagi root base di sebelah. Oke, di sebelah kita ada root base lagi, kita boleh tarik sini. Oke, dan ini, oke. Sebetulnya di area sini kita ada root base lagi sampai sini dan kita tukar warna. Oke. So, ini root base kita 2. Price boleh saya tembus di sini warna kuning nih. Oke, tapi hanya meninggalkan shadow. Jadi sharp entry kita ada di sini ya. Tapi kalau price tidak tembus, kita tertinggal market di warna biru nih. Oke. So, kalau seperti ini, di sini berlaku satu Quasimodo yang kecil lah, Quasimodo kecil, high low low, price sudah mengambil turun. Apabila price sudah membuat QML di area sini, pasti price akan pulang ataupun berpatah balik semula ke base di home dia, ke rumah, dan akhirnya price naik. Maksudnya berpatah balik ke root base. Root base itu adalah himpunan order untuk buy limit, dan price mengambil buy dan akhirnya price mantul semula naik ke atas. Oke. Dan saya expect price kita akan coba entry di tengah-tengahnya, di atas nih. Warna biru sini. Saya delete dulu. Oke, di area sini warna hijau tua nih, kita boleh try entry di sini ya. Kita boleh letak entry kita di warna hijau tua nih. Kita expect price akan buat penurunan dan kita expect price akan naik atas. Tapi kemungkinan price akan sampai di sini saja dulu. Lepas itu price akan turun balik semula di warna kuning nih sedikit saja, dan lepas itu price akan terus membuat kenaikan sampai di area sini. Price turun sini, dan baru price tembus. So mungkin dalam 3 hari begitu, 4 hari lah, baru price boleh tembus naik ke atas. Oke. Jadi kita tunggu price di area sini. Kita punya stop loss, kita boleh letakkan di ini ya, di bawah saja. Ini adalah SL kita. So tidak besar kita punya SL, tapi kita boleh expect price dalam 24 pips kita boleh letak dalam 50 sen USD ataupun 60 sen USD pun boleh. Lebih kurang begitulah. Kamu boleh letak order 50 sen ataupun berapa? 60 sen USD. Price, kalau price membuat selling pressure atau buying pressure, so price akan tembus sedikit di sini. Lepas itu price akan membuat kenaikan. Tapi secara pelan-pelan price tidak akan terus tembus. So seperti ini ya. Dan di mana TP kita? TP kita kita boleh spek, kita ada TP sebanyak 3 TP kita di area sini. 4 TP pun boleh. Oke. 4 TP, kita ada 4 TP ya di area sini. Jadi ada orang tanya macam mana, kenapa perlu ada 4 TP? Sebenarnya TP ini kita boleh gunakan untuk break even. Contohnya price sudah turun, price naik, kita profit sedikit, price turun lagi, price naik, so kita boleh tarik price di area sini.
Kita boleh tarik stop loss kita, letak di sini untuk break even. So kalau kamu belum paham tentang break even sepenuhnya, kamu boleh tengok video saya. Just cari tajuk dia break even dan partial close ah. So itu sangat penting ah. Oke, so kalau kita expect price sampai sini, kita boleh letak break even di area sini. Tapi kalau price tembus, kita letak break even di sini, begitu ah. So break even ini bagus, bagus sebenarnya. Oke, so seperti ini untuk Eurocad. So saya akan snap dulu ah. Oke, so selepas itu kita akan beralih. Tapi sebelum itu kita coba masuk di time frame H4. Betul, price akan naik. Price akan naik dan kemungkinan paling tinggi price akan sampai di area sini saja. Paling tinggi. Oke, so kita akan masuk di P yang seterusnya, yaitu GBP/JPY ya. GBP/JPY, apa yang kamu nampak, price sedang membuat kenaikan. Oke, so price membuat kenaikan, kita follow price, jangan lawan price. Oke. So ini price pasti akan membuat break and retest setup. So kita akan entry di area sini, boleh di area sini boleh, tapi kita masuk time frame H4 dulu. Kita tengok apa kejadiannya. Lebih. Oke, so betul lah. Di area sini kita cari base untuk swap zone base swap zone. Di area sini kita boleh spek price akan sampai di sini untuk price membuat penurunan, tapi kalau cari swap zone kita boleh spek juga price sampai sini saja. Yang sini ya. Ini adalah base untuk swap zone. Kita boleh spek price sampai sini saja dan price membuat kenaikan. So di sini tempat kita entry buy, janji masuk dalam base. Saya tidak mau letak berapa entry. Tapi kamu janji masuk dalam base, dan paling penting adalah stop loss kita. Kita masuk time frame H4 dulu. Time frame H4 agak jauh Dari sini ke sini berapa pips? 30 pips, boleh lah. So kita masuk H1. Oke, di sini di area sini adalah kita punya TP, SL. Ini SL kita, oke. Di area sini SL. Oke, di sini SL kita. Dan TP kita di mana? Oke, apabila contohnya kalau price membuat kenaikan, penurunan, dan akhirnya price tembus, di mana TP kita? Di sini kita ada traffic light. Tapi price sudah mengambil traffic light kita di area sini. So kita tidak boleh spek yang ini, tidak valid lagi. Jadi kita boleh spek price punya traffic light yang terbaru adalah di area sini. So kita boleh spek price sampai sini untuk TP kita yang pertama. Ini TP yang pertama. TP yang kedua kita look to the left. Oke, price sampai sini, kemungkinan juga sampai di sini. Dan di sini. Besok kita masuk. Oke, kita boleh spek price akan sampai di area sini. Kita boleh spek price akan sampai sini. Dan kita boleh spek price akan sampai sini. Oke. Kita delete nih. Kita delete nih. Kamu belajar kamu belajar trading analisis forex trading. So iyalah, kita tidak tahu nomor di sini kan, tapi kita just tengok di sebelah kiri, cari traffic light. Jadi kalau kamu belum belajar tentang traffic light tuh, kamu boleh inform saya kalau kamu mau belajar. Saya ada buat kelas untuk forex trading punya Master SND, Supply and Demand, dan Pro Master SND.
So kalau kamu sudah tahu, kalau kamu sudah jadi pro master descending, kamu boleh baca market dalam 80% boleh lah, perfect. So ini ya, ini adalah TP kita. TP kita ini untuk kita buat break even, untuk kita close pun boleh. Dan kita expect price akan sampai sana. So begitu ah. Kita akan screenshot SS dulu untuk kita punya order GBP JPY. Kita screenshot dulu GBP JPY. Oke. Save. Oke. So, saya harap kamu paham di sini ini SL kita, TP kita di sini dan kita expect price akan sampai di sini ya. So, kamu boleh entry di dalam base ini pun boleh. Kalau kamu just in case kalau price membuat penurunan, kamu juga boleh expect price merespek base kita yang kedua di area sini. Nah, di area sini ya. Kalau saya letakkan base yang kedua kita di area sini. Oke, so kita ada dua base satu warna biru dan satu warna merah. Oke, so kita akan teruskan dengan P yang seterusnya. Kita cek dulu USD Chef, ada. Oke, ini adalah yang P yang terakhir lah. Oke, P yang terakhir. Saya coba buat USD JPY. Oke, saya coba buat USD JPY lah, oke. USD JPY. Oke, USD JPY. Kita kecil screen dulu. Saya tengok perjalanan price. Yang kamu nampak price sedang membuat kenaikan. Price ini adalah peak dan ini adalah decision point dan ini adalah peak. So, price membuat kenaikan dan di mana kita punya kita mesti expect yang price akan membuat buy sehingga price mampu membreak kita punya area sini, oke. So siapa yang ada letak sell limit di area sini, price sudah membuat penurunan, so profit lah, oke. So begini ya untuk USD JPY. Kita boleh expect price akan membreak kita punya low high, high high. Kita boleh expect price akan membreak kita punya high high. Tapi kita akan cari entry buy yang sebaik mungkin. 1 2 3. Oke, ini satu setup yang memang padu lah. Ini kedua kali saya jumpa. Setup ini memang padu lah nih. Ini satu. Oke. 1 2 3. Kalau masuk time frame H1 kita boleh nampak 1 2 3. 1 2 3. Oke, cara lebih exit time frame H1. Tunggu saya letak dulu Oke, so ini. So di sini adalah base. Root base kita untuk kita membuat buy. Buy limit di area sini. Dan kita coba garis dulu. Garis. Oke, so di sini ya. Di area sini tempat kita membuat buy dan di mana traffic light yang pertama adalah di area sini untuk kita punya TP 1
2, 3, 4, dan 5. Ini ada traffic light semua ini. Apa yang saya tandakan ini adalah traffic light untuk price, menghalang price untuk membuat kenaikan. So di sini tempat price menghalang, untuk membuat kenaikan. Oke. Setup di sini sangat cantik ya. Siapa yang nampak di setup di area sini sangat cantik. So itu nanti itu tidak perlu cerita, sudah berlalu. Jadi kita cerita yang belum berlalu. Oke. Inilah yang belum berlalu nih. So kita letak buy limit kita di sini. Janji masuk dalam base. Dan stop loss kita. Stop loss kita boleh expect yang price akan membuat di area sini saja. Stop loss kita boleh letak di sini SL. Kejap bos. SL. So, kita boleh letak SL kita di area sini dan TP kita di traffic light. Seringkali saya beritahu TP kita adalah di traffic light. Oke. Sekiranya price membuat kenaikan, TP kita di sini 1, 2. Ini TP untuk price mau naik ke atas 3. Kamu boleh partial close kalau kamu mau. Kamu juga boleh letak break even kalau kamu mau. Oke. So, seperti ini ya. Dan kita punya take profit untuk scalping ya. Take profit untuk scalping itu kita boleh expect price hanya sampai di area mana? Oke, area sini paling kuat. Resistance demand zone yang paling kuat. Ini adalah TP yang pertama lah. Oke, TP yang pertama kita boleh expect kalau price masuk. Sekarang price sudah masuk di sini ya. Tapi kita expect price akan masuk balik. Kita expect kita boleh dapat 54 pips dari TP yang pertama, 68 TP yang kedua. Kalau price membreak kita punya higher high, kita akan dapat 77 pips. Oke. Kalau price masih mampu mau mantul naik ke atas, kita ada traffic light di area sini. Dari mana traffic light ini? Kita merujuk kepada belakang nih ya, di belakang yang ini nih. So, ini adalah traffic light untuk poin traffic light kita untuk kita mengambil TP kita. Oke. So kalau macam itulah, kalau kamu berminat belajar traffic light punya teknik, kamu just PMC, ambil nomor di bawah description tuh. Pas tuh kamu just tengok sama ada setup ini profit atau tidak, begitu Oke, so saya dijapa. So, kita expect price akan sampai sini buat penurunan, masuk balik dalam kotak nih, kotak warna hijau nih ataupun base kita nih, itu kita expect price akan naik ke atas. Kemungkinan price akan singgah di sini, price turun, pasti price akan turun, dan lepas itu baru price akan naik. Price naik sini, kemungkinan price akan singgah di sini, tidak tahu berapa jam. Lepas itu price turun, lepas itu price naik. So begini ya. Kemungkinan juga price boleh tembus di bawah, masuk dalam base balik, lepas itu baru price mantul. Kemungkinan, kebanyakan kemungkinan. Tapi yang pasti kita boleh nampak price akan membuat penurunan sekiranya terjumpa zone traffic light ataupun traffic light zone, dan price kemungkinan akan meneruskan kenaikan apabila terjumpa traffic light zone juga untuk sell limit dan buy limit. Oke, so saya harap kamu paham video ini. Tidak juga terlalu ringkas, detail juga, tapi inilah paling simple lah. Detail juga, tapi itulah kita tidak boleh. Kamu kena kamu kena pikir bagus-bagus, analisis ini, kamu kena filter bagus-bagus. Jangan, kalau kamu rasa salah, kamu jangan follow. Tapi kalau kamu rasa kamu boleh, kamu rasa boleh follow, kamu just follow aja. Oke, kamu just follow. Kamu just follow dan belajar, cari tempat di mana kamu perlu letak di mana perlu letak stop loss, di mana perlu letak buy limit gitu. Oke, so
sampai di sini saja video kita untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video untuk esok, yaitu tentang setup flag ataupun point entry untuk flag. So, saya ada buat jadwal untuk bulan ini. Kalau kamu yang belum subscribe video saya, kamu boleh subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pelajaran forex selama 30 hari untuk bulan ini, oke? Jadi untuk minggu ini, untuk hari ini 4 September adalah weekly analysis, dan untuk esok 5 hari bulan 9 atau 5 September kita akan belajar tentang setup flag, sama ada flag channel, ascending dan descending, dan point entry point. Dan yang hari Isnin kita akan belajar supply and demand yang power, maksudnya base supply and demand, di mana base supply and demand yang kita boleh rasakan kita akan dapat profit, kita boleh rasakan kita akan boleh entry. Sebab di dalam chart ini banyak supply and demand, banyak base supply and demand, tapi bukan semua kita boleh masuk, itu kamu kena ingat. Dan selanjutnya 7 hari bulan kita akan belajar sedikit tentang entry. Bolehkah kita entry setiap hari ataupun tidak? So itu saya akan bagi advice ataupun sedikit saranan. Dan untuk 8 hari bulan kita akan belajar tentang, walaupun market berada dalam keadaan uptrend, tapi macam mana cara kita untuk kita membuat sell, oke? So itu untuk 1 minggu punya pelajaran untuk minggu hadapan, dan esok dan minggu hadapan lah. Oke, so sampai jumpa lagi. Daripada saya Bob Rompuvan, terima kasih karena sudah menonton video saya, dan berjumpa lagi di pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Daripada saya Bob Rompuvan, bye bye.